Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ines Nova Amelia dari program studi pendidikan matematika. Tugas ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Pak Dede Nur Jamil. Kali ini saya akan membahas materi mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita mengenal terlebih dahulu apa itu nilai mutlak. Nilai mutlak bilangan X adalah bilangan bukan negatif yang sama dengan X apabila X bukan negatif dan sama dengan negatif X apabila X negatif. Secara matematis, pengertian nilai mutlak bilangan X anggota bilangan real dapat dituliskan dengan nilai mutlak X, yaitu dapat dijabarkan dengan X untuk A lebih besar dari sama dengan 0, negatif X untuk A kurang dari 0. Ada beberapa sifat-sifatnya, yaitu untuk A anggota bilangan real dan X anggota bilangan real dan A lebih besar dari sama dengan 0, berlaku sifat berikut, yaitu nilai mutlak X kurang dari A, sehingga negatif A kurang dari X kurang dari A. Yang kedua, nilai mutlak X kurang dari sama dengan A, maka negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A. Yang ketiga, nilai mutlak X lebih dari A, maka X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Yang keempat, X lebih besar dari sama dengan A, maka X kurang dari negatif A atau X lebih dari sama dengan A. Untuk X anggota bilangan real berlaku nilai mutlak X sama dengan akar X kuadrat. Untuk X, Y anggota bilangan real berlaku sifat berikut, yaitu nilai mutlak X kali Y sama dengan nilai mutlak X kali nilai mutlak Y. Yang kedua, nilai mutlak dari X per Y yaitu sama dengan nilai mutlak X dibagi dengan nilai mutlak Y dengan syarat Y tidak sama dengan 0. Yang ketiga, nilai mutlak X ditambah Y kurang dari nilai mutlak X ditambah nilai mutlak Y. Yang keempat adalah nilai mutlak X dikurangi Y lebih dari nilai mutlak X dikurangi nilai mutlak Y. Untuk X, Y anggota bilangan real berlaku dengan nilai mutlak X sama dengan nilai mutlak Y, sehingga X kuadrat sama dengan Y kuadrat. Untuk X, Y anggota bilangan real berlaku aturan sebagai berikut, yaitu nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y sama dengan X dikurangi Y dikali X ditambah Y kurang dari 0. Yang kedua, nilai mutlak X lebih dari nilai mutlak Y, yaitu nilai mutlak, sehingga kita dapat selesaikan dengan X dikurangi Y dikali dengan X ditambah Y dengan lebih dari 0. Ada beberapa pokok bahasan yang akan kita ulas. Yang pertama, mengenal nilai mutlak. Yang kedua, persamaan nilai mutlak. Yang ketiga, pertidaksamaan nilai mutlak. Yang keempat, aplikasi nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja ke yang pertama adalah persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kita ke yang awalnya dulu, yaitu pengertian persamaan nilai mutlak. Persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan relasi sama dengan. Dalam hal ini, suatu kalimat terbuka dapat disebut sebagai persamaan dengan paling sedikit satu di antara ruas kiri dan ruas kanan memuat variabel. Dengan demikian, persamaan nilai mutlak adalah persamaan yang memuat nilai mutlak. Yang kedua, pengertian pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan relasi ketidaksamaan, seperti kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau
lebih dari sama dengan. Seperti halnya persamaan, suatu kalimat terbuka dapat disebut sebagai pertidaksamaan bila mana paling sedikit satu di antara ruas kiri dan ruas kanan memuat variabel. Dengan demikian, pertidaksamaan nilai mutlak adalah pertidaksamaan yang memuat nilai mutlak. Kita langsung saja ke latihan soalnya, yaitu tentukan hasil dari nilai mutlak 2x dikurangi 3 ditambah 2 sama dengan 9. Maka kita langsung ke pembahasannya saja, yaitu kita gunakan sifat yang tadi sudah dipaparkan, yaitu di sini ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama 2x min 3 sama dengan 9 dikurangi 2, atau 2x dikurangi 3 sama dengan negatif dalam kurung 9 dikurangi 2. Nah, kita selesaikan dahulu yang 2x dikurangi 3 sama dengan 9 dikurangi 2. Sehingga 2x dikurangi 3 sama dengan 7, 2x sama dengan 10, maka x sama dengan 5. Ini baru himpunan yang pertama. Yang kedua adalah 2x dikurangi 3 sama dengan negatif 9 ditambah 2. Maka 2x dikurangi 3 sama dengan negatif 7. 2x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 2. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2 dan 5. Lanjut soal berikutnya, yaitu penyelesaian himpunan dari negatif 3 dalam kurung x dikurangi 2 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, ini juga sama seperti yang awal, yaitu ada dua kemungkinan. Ada dua penyelesaiannya. Yang pertama, negatif 3 dikali nilai mutlak x dikurangi 2 sama dengan 6 dikurangi 1, atau negatif 3 dikali nilai mutlak x dikurangi 2 sama dengan negatif 6 dikurangi 1. Maka negatif 3 dalam kurung nilai mutlak x dikurangi 2 sama dengan 5. Negatif 3x ditambah 6 sama dengan 5. Sehingga negatif 3x sama dengan negatif 1. Maka x sama dengan 1/3. Lalu yang kedua yaitu negatif 3 kali nilai mutlak x dikurangi 2 sama dengan negatif 5. Negatif 3x ditambah 6 sama dengan negatif 5. Negatif 3x sama dengan negatif 11. Maka ketemu x sama dengan 11/3 atau 3/2/9. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1/3 dan 3/2/9. Kita lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu tentukan hasil dari nilai mutlak x ditambah 2 lebih dari 2 kali nilai mutlak x dikurangi 1. Maka ini adalah salah satu pertidaksamaan nilai mutlak. Kita gunakan rumus yang tadi di awal sudah kita ulas, yaitu sama seperti halnya persamaan. Di sini ada dua himpunan penyelesaian. Namun untuk kali ini hanya bedanya adalah ada tanda pertidaksamaan. Sehingga penyelesaian yang pertama adalah x ditambah 2 lebih dari 2x dikurangi 2, atau x ditambah 2 kurang dari negatif 2x ditambah 2. Maka kita selesaikan yang pertama dulu. Kita kelompokkan x dengan x, sehingga x dikurangi 2x lebih dari negatif 2 dikurangi 2, maka negatif x lebih dari negatif 4. Karena x-nya negatif, maka kita kalikan dengan negatif supaya menghilangkan negatif x. Nah, karena dikalikan dengan negatif, maka tandanya berubah, sehingga x kurang dari 4. Nah, yang kedua yaitu x ditambah 2 kurang dari negatif 2x ditambah 2. Kita kelompokkan x dengan x, yaitu x ditambah 2x kurang dari 2 dikurangi 2. Maka 3x kurang dari 0, sehingga x kurang dari 0. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari 0 atau x kurang dari 4.
Lanjut ke soal yang berikutnya, yaitu tentukan hasil dari nilai mutlak 8x dikurangi 7 kurang dari sama dengan 5 dikurangi 2x. Nah, kita sama penyelesaiannya pada yang sebelah ini, yaitu kita cari himpunan penyelesaiannya dengan ada dua, yaitu yang pertama 8x dikurangi 7 kurang dari sama dengan 5 dikurangi 2x, atau 8x dikurangi 7 lebih dari sama dengan 5 dikurangi 2x. Nah, kita selesaikan yang di sebelah kiri dulu. Sehingga 8x ditambah 2x kurang dari sama dengan 5 tambah 7. 10x kurang dari sama dengan 12, maka x kurang dari sama dengan 12 per 10, atau x kurang dari sama dengan 1 per 5. Yang kedua yaitu 8x dikurangi 7 lebih dari sama dengan 5 dikurangi 2x. 8x dikurangi 2x lebih dari sama dengan negatif 5 ditambah 7, maka 6x lebih dari sama dengan 2, x lebih dari sama dengan 1 per 3. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 3 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 1 per 5. Kita langsung ke contoh aplikasi nilai mutlak dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu sebuah pabrik memproduksi paku baja dengan ukuran panjang 5 cm. Toleransi yang diterima adalah 0,5 cm. Agar paku baja yang diproduksi lolos kontrol kualitas, tentukanlah panjang maksimal paku yang diterima dan panjang minimal paku yang diterima. Kita langsung ke penyelesaiannya, yaitu permasalahan tersebut itu disajikan dalam bentuk persamaan nilai mutlak. Kita dapat tulis kalimat matematikanya, yaitu nilai mutlak x dikurangi 5 sama dengan 0,5. Nah, karena yang pertanyaannya adalah panjang maksimal paku yang diterima, yaitu x dikurangi 5 sama dengan 0,5. Sehingga x sama dengan 0,5 ditambah 5, x sama dengan 5,5. Jadi, panjang maksimal paku yang diterima adalah 5,5 cm. Yang kedua, tegangan normal yang didistribusikan PLN ke rumah-rumah adalah 220 volt. Akan tetapi, tegangan nyatanya di rumah-rumah ditoleransi berbeda. Paling besar 11 volt dari tegangan normal 220 volt. Nah, tulislah sebuah pertidaksamaan untuk menggambarkan situasi ini dan tentukan pertidaksamaan ini untuk menentukan kisaran nyata yang masih bisa ditoleransi PLN. Sehingga, misal, tegangan nyata di rumah-rumah sebagai variabel x volt, maka dapat dibuat model sebagai berikut. Nilai mutlak x dikurangi 220 kurang dari sama dengan 11, maka negatif 11 kurang dari x dikurangi 220 kurang dari sama dengan 11. Kita tambahkan masing-masing ruas dengan 120, yaitu tujuannya untuk mengeliminasi x. Sehingga negatif 11 ditambah 220 kurang dari sama dengan x dikurangi 220 ditambah 220 kurang dari sama dengan 11 tambah 220. Sehingga hasilnya adalah 209 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 231. Jadi, tegangan nyata di rumah-rumah yang masih bisa ditoleransi oleh PLN berkisar antara 209 volt sampai 231 volt. Sekian dan terima kasih video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.